Biasanya kalau saya yang record ini rada berat nih nanti. Oke. Nanti di sini ada form pendaftaran pasien. Di sini bisa diisi nama lengkap, tanggal lahir, dan data-data yang lainnya. Saat ini yang mandatori atau wajib diisi ada 3 data, ada nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat. Selebihnya bersifat opsional, tetapi nanti apabila memang dibutuhkan, apabila memang sedang renggang pasiennya, sedang tidak crowded itu ya, sedang tidak ramai, bisa disesuaikan saja. Karena nanti di sini diisi kasih, lalu tanggal lahirnya pun tinggal dimasukkan saja di sini. Dan yang lain-lainnya nanti di sini tinggal disesuaikan saja. Kalau sudah sesuai semuanya, tinggal kita klik simpan. Dan di sini pun sudah ada tanda tangan ya, fitur tanda tangan digital. Jadi nanti kalau memang pasien dibutuhkan tanda tangan digital, bisa langsung diklik tanda tangan di sini. Di sini kita klik simpan. Kalau kita klik simpan, dia otomatis langsung masuk ke dalam data pasien di sini. Nah, sekali lagi nanti kalau data pasiennya sudah banyak, nah nanti di sini bisa kita cari, bisa berdasarkan nama ataupun tanggal lahir, ataupun nanti nick kalau nick ya kita isi ya. Jadi ya, takutnya nanti namanya sama, misalnya nama Ade ini banyak nih. Adikku rapat. Misalkan nama Ade ini banyak, nanti bisa kita cari berdasarkan tanggal lahir ataupun nicknya, bisa sesuai nomor uniknya. Dan apabila nanti ada data-data yang salah di dalam data pasien ini, bisa kita edit langsung di sini. Tinggal kita klik, kita sesuaikan, kita klik save, dia otomatis langsung berubah. Nah, selain itu di sini pun ada beberapa fitur ya. Di sini ada edit pasien. Jadi nanti kalau memang di sini terlalu sulit nih untuk mengedit-editnya, bisa kita klik edit pasien di sini. Nanti akan masuk form yang tadi, tinggal kita sesuaikan kembali datanya. Nah, selanjutnya di sini ada rekam medis. Rekam medis ini adalah untuk riwayat si pasien selama berkunjung di klinik kita. Ini adalah rekam medis dalam bentuk digitalnya. Dan yang gambar print ini adalah untuk print rekam medis. Jadi print rekam medis di sistem medis ini ada 2. Yang pertama di bagian pelayanan, dan yang kedua ada di bagian yang pertama ada di bagian pendaftaran, yang kedua ada di bagian pelayanan. Nanti di paling bawah di sini ada rekam medis. Ini bentuknya pun berbeda, jadi nanti bisa disesuaikan. Ini saya tidak klik karena belum pelayanan ya, jadi nanti di sini tidak akan muncul hasilnya. Nah, untuk pelayanannya nanti, apabila namanya sudah sesuai, kita klik tombol warna hijau di sini. Selanjutnya kita klik poli umum. Di sini kita pilih dokter yang bertugasnya siapa. Untuk dokter ada berapa dok ya saat ini? Baru dokter Berdua. saja. Saya sama istri Titin. Oke, berdua dok ya. Berarti nanti yang satu lagi kita inputkan dok ya. Siap. Di sini baru satu nih yang kita input. Nah, yang kedua di sini kita pilih nih penjaminnya. Apabila umum nanti bisa diklik dulu umum. Nah, setelah itu nanti di sini ada 2 tombol, kita klik proses perawat untuk pengisian vital sign-nya atau amnesanya. Agar lebih mudah nanti penggunaannya, di sini apabila sudah terhubung nanti kita buka aja ya. Saya akan perlihatkan terlebih dahulu sekilas tentang BPJS-nya juga. Jadi nanti tim pendaftaran, menu yang bisa yang dibuka ini aja nih, anjungan BPJS, panggilan antrian, data pasien, dan bagian perawat ya, perawat. Nah nanti apabila semuanya keempat ini sudah terbuka di atas, menu yang sebelah kiri yang banyak ini kita tutup saja agar lebih memudahkan penggunaannya. Jadi nanti apabila ada pasien menggunakan BPJS datang, tinggal kita klik anjungan BPJS. Di sini nanti kita sesuaikan nih dia, kita tinggal klik BPJS saja. Kita isi seperti biasa yang ada di bagian pikir, kita klik daftar antrian, dia otomatis langsung masuk ke panggilan antrian di sini. Dan nanti di sini baru kita arahkan ke bagian perawat. Begitupun dengan pasien-pasien yang menggunakan mobil JKN, nanti semuanya masuknya ke dalam panggilan antrian di sini. Nah, yang ketiga di sini ada menu data pasien yang tadi saya perlihatkan untuk pelayanan pasien umum. Nah, nanti apabila sudah dioper ke bagian perawat, tinggal kita klik perawat. Ini untuk menu di bagian pendaftaran ya, bagian adminnya. Nanti kalau kita sudah klik perawat di sini tinggal kita klik pelayanan. Nah, di sini ada beberapa form yang akan diisi. Yang pertama ada rencana keperawatan, yang kedua ada screening gizi, input anamnesa, dan yang terakhir ada bagian pemeriksaan fisik di sini. Form-form ini bersifat opsional, jadi nanti sekali lagi bisa menyesuaikan dok ya.
form yang dibutuhkan apa saja. Ini kita buat form ini sesuai dengan akreditasi. Jadi nanti apabila memang yang diisi hanya amnesa saja nih, berarti yang lain bisa dilewat saja. Dan adapun kalau memang dibutuhkan nanti untuk penilaian akreditasi, ini tinggal dipilih saja untuk diagnosa keperawatannya. Tinggal disesuaikan saja, begitupun dengan screening gizi. Nanti di sini tinggal dipilih-pilih saja. Saya risiko rendah, risiko sedang, klik simpan seperti itu. Nah, ini sini biasanya input Indonesia yang wajib diisi, tinggal dimasukkan batuk, pilek. Apabila dari penyakit terdahulu bisa diisikan, di sini tinggi badannya bisa disesuaikan. Dan untuk lebih mudah, nanti apabila sudah diisi, tinggal kita klik tab saja di bagian keyboard ya. Jadi nanti otomatis pindah ke form selanjutnya. Jadi misalnya 652, diklik tab lagi otomatis pindah ke saturasi. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja. Izin ini saya isi dummy ya. Saya kurang. Siap. Nanti kalau semuanya sudah diisi, sampai bagian lingkar perut, diklik simpan. Nah, nanti apabila dari wet alergi bisa dimasukkan lewat alerginya. Apabila nanti ada pemisahan fisik pun nanti bisa diisi. Nah, di sini sudah ada gambar. Nanti di sini bisa dicoret-coret nih gambarnya. Diberi tanda, misalnya nanti dikasih keterangan di sini. Merah sama dengan luka, seperti itu. Atau nanti apabila memang di bagian pendaftaran atau di bagian perawatnya ingin difoto, ada foto untuk rekam medisnya, tinggal dimasukkan saja fotonya di sini. Kalau sudah sesuai, di bagian bawah pun nanti ada beberapa form lagi untuk pemeriksaan fisik. Saat ini kita isi sesuai dengan nilai normal, jadi nanti apabila memang tidak ada yang perlu diubah, bisa dilewat saja langsung ke bagian simpan. Nah, ini diagnosa nanti bagian dokter yang mengisi biasanya. Apabila sudah sampai di bagian pemeriksaan fisik, nanti bagian pendaftaran bisa klik untuk pindahkan pasien ke proses poli. Dan ketika klik proses poli, maka si pasien akan pindah ke meja poli dokter, seperti itu. Dan sampai sini tugas bagian perawatan selesai, nanti bisa masuk lagi untuk pemanggilan pasien selanjutnya. Nah, itu untuk bagian pendaftaran. Bagaimana pendaftaran kira-kira nih? Sudah ada gambaran atau belum? Iya, Pak Awan mau nanya, ini yang di pendaftaran kan biasanya bukan hanya orang pendaftaran yang bertugas di pagi pendaftaran. Ya. Nah, apakah perawat yang bertugas di kalau misalnya pagi atau bidan yang bertugas pagi terus mengakses pendaftaran, apakah dia terkunci seperti itu? Karena kalau misalnya yang saya coba masuk yang petugas pendaftaran, dia nggak bisa masuk ke perawat gitu. Oh, begitu ya. Nggak ada suaranya, Pak. Cek, ada suaranya tidak? Boleh, boleh. Ada. Halo, cek, ada suaranya Ya, atau ya. Ada Pak Wan. Ya, terima kasih. Nah, nanti kalau memang seperti itu, berarti bisa disimpan saja satu akun tim pendaftaran di depan. Atau bisa juga nanti tim perawat, kita buka aksesnya untuk bagian pendaftaran. Jadi nanti untuk akses ini, role akses ini sebenarnya fleksibel ya, menyesuaikan dengan kondisi di lapang. Jadi nanti bisa koordinasi dengan dokter atau dengan owner saja. Dengan owner kliniknya bisa disesuaikan saja. Jadi misalkan nanti memang ada tim perawat atau tim bidan yang sekaligus menangani pendaftaran, nanti bisa dibuka aja berarti akses untuk pendaftarannya juga. Seperti itu, Kak. Kalau foto bisa nggak disimpan ya? Bagaimana, Dok? Kalau foto bisa nggak disimpan ya? Tadi bisa. Foto maaf, lewat foto USG atau foto mungkin luka atau foto apa namanya? Iya, Foto tadi. hasil lab. Kalau hasil lab nanti otomatis langsung ada di sini, Dok. Ada di bagian laboratorium. Di entry ya kalau hasil lab ya berarti ya? Iya, nanti di entry. Oh, tadi saya belum perlihatkan untuk master data lab-nya ya. Untuk apa? Kayak EKG mungkin bisa difoto. Iya, Dok, bisa difoto. Nah, tadi inputnya itu ada di bagian
Layan. pelayanan ada di bagian pemeriksaan fisik. Jadi nanti di sini bisa diinputkan di hasil fotonya. Pelayanan, bagian pemeriksaan fisik ada di bawah. Jadi nanti masuk ke bagian perawat, ada di bawah bagian pemeriksaan fisik. Ada dok? Ada. Baik. Oke, izin saya lanjutkan terlebih dahulu ya. Itu. Tanya Ini sebentar harus Pak. datanya berarti harus bisa di copy terus di attach gitu ya, data fotonya. Iya betul dok, bisa. Atau foto atau foto dari kamera laptop, mungkin kurang jelas ya. Biasanya kita Kalau kamera laptop kurang jelas. Biasa kita capture aja dok di screenshot capture atau aja pakai. Kita ambil biasanya kan kita ambil dari foto-foto dari HP ya, HP petugas atau HP dokter. Itu yang kita ini ya, kita copy kemudian kita masukkan ya. betul dok. Kalau video belum ya, kalau Kalau video. video belum bisa dok saat ini. Oh, siap. Tadi Bu Nurmilah mau tanya apa lagi Kak? Ya, tadi ada penjelasan tentang data yang misalnya kita mau pakai akreditasi masih bisa diakses dari data petugas yang perawat tadi ya, yang dalam penelitian sampai dengan pemeriksaan fisik itu tadi ya. Nah, ada sedikit Mohon maaf Ibu bertanya, Nurmilah suaranya putus-putus nih. bentar ya. Pak Alwan udah jelas? Ya sudah jelas, silakan. Tadi kan Pak Alwan menjelaskan bahwa data itu tadi bisa kita menggunakan kalau kita keperluan akreditasi klinik ya. Ya Nah, betul. yang saya tanya di aplikasi ini apakah sudah tersave juga untuk data yang kita mau perlukan tentang resiko pasien jatuh atau seperti data pencucian tangan dan sebagainya yang mendukung data dari proses akreditasi itu sendiri. Misalnya ada checklistnya atau kan nanti harus lapor dulu baru dibukakan seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Nurmilah. Nah, sebenarnya ada satu lagi untuk keperawatan. Jadi nanti di sini ada tanda panah nih di bagian tengah ini, tinggal kita buka saja. Nanti di sini ada keperawatan. Di keperawatan ini nanti ada untuk resiko jatuh dan pengkajian nyeri. Sebenarnya kenapa saya belum jelaskan form ini? Nah, ini masih dalam tahap pengembangan. Rencananya nanti bagian keperawatan ini akan kita gabung ke bagian Indonesia, jadi tidak terlalu banyak menu di sini. Tetapi apabila nanti memang membutuhkannya, di bagian sini ada tanda panah. Tinggal kita buka saja keperawatan. Di sini ada risiko jatuh dan pengkajian nyeri. Seperti itu, Bu Nurmilah. Sedangkan form-form yang lainnya mungkin nanti apabila memang belum tersedia di sini, di bagian Indonesia sini ya, nanti bisa disampaikan saja. Kita coba nanti update. Seperti itu, Ibu Nurmilah. Ada nanti biasanya di awal ini kan ada inform consent ya. Apabila nanti dibutuhkan inform consent, di sini sudah ada juga di bagian atas tombol warna hijau. Ada persetujuan umum, general consent, kedokteran, pembiusan, dan persetujuan memilih. Tinggal diklik saja. Di sini sudah ada formatnya, nanti tinggal kita masukkan. Setuju tidak setuju, kita klik simpan, nanti otomatis dia langsung print. Atau nanti otomatis juga dia masuk ke dalam hasil surat di bagian pelayanan di sini. Surat keterangan sakit termasuk ya? Iya, surat keterangan sakit adanya di bagian menu sini dok nanti. Surat keterangan hamil? Kalau keterangan hamil belum ada. Belum ada sih dok. Paling nanti masuknya ke surat keterangan sehat ya, nanti di sini dimasukkan saja. Misalnya untuk naik pesawat ya. Iya. Gitu. Oke, terima kasih. Surat keterangan apa? Surat keterangan sehat. Ada di bagian surat di sini ada surat keterangan dokter dan surat keterangan sehat. Ya. Iya. Oke. Izin dok ya, saya lanjutkan. Iya, silakan Pak. Nanti di sini bisa dilihat ya, di sini ada tombol-tombol, ada proses perawat, proses poli. Ini adalah tombol kita untuk memindahkan pasiennya. Jadi nanti misalkan dari proses perawat nih, ternyata harus ke lab terlebih dahulu. Di sini tinggal kita klik proses lab, maka si pasien akan otomatis masuk ke komputer bagian lab. Nah, di sini nanti kita lihat lab, di sini sudah ada yang mengantri. Dan nanti apabila dari bagian lab dioper ke bagian poli, tinggal diklik saja di sini. Jadi nanti di sini bisa menyesuaikan untuk oper-operan si pasiennya. Dan ketika nanti pasien sudah diklik dan kita masuk lagi ke bagian depan, bagian lab, di sini pasien yang tadi kita oper,
Mana tadi lab? Di bagian lab ya. Nah, dia otomatis langsung menghilang dan akan pindah ke bagian polidokter. Jadi nanti kita bisa melanjutkan ke pasien selanjutnya. Seperti itu. Oke, izin kita masuk ke polidokter sekarang. Nanti untuk polidokter bisa masuk pelayanan. Di sini ada polidokter. Di sini nanti bisa dilihat ya. Pasien-pasien yang mengantri dia otomatis ke bawah. Pasien yang pertama kali diinputkan ada di nomor 1. Jadi nanti dia akan terus membuat list ke bawah. Di sini nanti sudah bisa dilihat nama pasien, keluhan, dan penjaminnya. Untuk saat ini sudah ada display antrian dok di tempat atau belum ada? Ada. Sudah ada juga untuk panggilan berarti. Paling kita coba pakai yang BPJS kan disarankan menggunakan itu. Cuma kan pasiennya kadang sedikit, kadang banyak, jadi kadang-kadang kayak tidak efisien. Oh gitu. Kalau ya, kecuali kalau pas banyak sekali mungkin kita inputkan akan membantu. Tapi kalau sedikit ya, tapi bisa nanti kalau memang ada kewajiban ya kita jalankan aja. Tapi Oke ada baik. layar. Kebetulan di medicine pun sudah ada nih dok. Jadi nanti kalau memang Ya, ingin dibuka di sini sudah ada display antrian, tinggal dibuka di tab yang lainnya. Nanti dipindahkan ke kita sesuaikan di sininya untuk registrasi poli. Jadi nanti ketika dokter manggil pasien, tinggal diklik panggil saja. Di sini sudah ada pilihan. Kita klik pilih, kita klik panggil. Nomor antrian U001 Tuan Alwan F. Poli Umum. Seperti suaranya. siap. Nah, nanti kalau sudah terpanggil, statusnya kita klik pelayanan di sini. Nanti dia otomatis akan langsung masuk ke bagian diagnosa. Sekali lagi nanti di sini ada tanda panah, bisa dibuka saja menunya. Apabila dokter ingin melihat anamnesa yang dilakukan oleh bagian perawatan, tinggal diklik di sini. Dan di sini nanti bisa diubah-ubah lagi nih dok. Disesuaikan kembali apabila memang ada, misalnya ternyata ketika masuk ke ruang poli, dicek lagi suhunya naik jadi 38, tinggal kita ubah saja. Tinggal kita sesuaikan. Nah, nanti di paling pojok sebelah sini, tutup dulu, ada riwayat dok. Riwayat ini adalah rekam medis digital selama si pasien datang ke klinik. Jadi nanti apabila si pasien sudah sering berkunjung, di sini akan membuat list, dan akan terlihat nih, kapan si pasien terakhir datang, jam berapa, lalu siapa dokter pemeriksanya, keluhan terakhirnya apa, dan apabila tadi di bagian form anamnesanya diisi lengkap, riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit sekarang, semuanya otomatis tersimpan di sini. Begitupun dengan nanti tindakan dan obat yang sudah diberikan. Semuanya bisa dilihat di bagian riwayat. Nah, apabila sudah dilihat nih bagian anamnesa dan riwayat, nanti dokter bisa mengisi diagnosa. Diagnosa bisa diisi anamnesa juga nanti dokter di bagian bawah. Ada diagnosa di sini. Diagnosa ini nanti kita isi dengan kode ICD-10 dok. Jadi nanti tinggal kita cari saja. Izin, saya juga isi dummy. Nanti apabila ada diagnosa tambahan, tinggal diklik tambah diagnosa. Tapi apabila hanya ada satu, bisa hanya satu saja, diklik simpan. Nah, nanti apabila diagnosanya sudah diisi, di bawah pun masih ada beberapa form lainnya dok. Di sini ada jenis prognosa, ada edukasi dan rencana lanjutan. Nanti di sini bisa disesuaikan misalnya edukasinya. Jangan makan pedas. Misalnya ada hasil pemisahannya DBD misalnya atau apa ya, nanti bisa disesuaikan lagi. Nanti bisa diklik simpan. Yaitu selanjutnya di sini ada tindakan. Tindakan ini nanti yang akan masuk ke dalam perhitungan kasirnya, tinggal dicari. Ada konsultasi nggak dok? Oh tidak ada. Ada. Tapi belum masuk ke tarif dok ya, biaya Belum ya? konsultasi. Nanti bisa ditambahkan ya di master. Oke baik dok. Nanti kita cari. Oh nggak ada, benar belum ada. Kayaknya memang belum diisi. Belum isi dok ya. Ini saya isi ini aja dulu ya. Dummy saja. Nanti apabila ada asisten bisa dimasukkan juga asistennya di sini. Apabila sudah sesuai, tinggal kita klik simpan. Selanjutnya kita masuk ke menu resep di sini dok. Kita klik Ya. resep. Di sini nanti kita masukkan obat yang kita resepkan apa saja. Tinggal kita cari. Paracetamol misalnya. Tinggal kita klik. Dan dokter pun nanti di sini bisa ngeliat nih jumlah si obatnya ada berapa. Ini adalah jumlah obat yang tersedia di ini ya, di farmasinya. Nanti di sini kita masukkan, misalnya dikasih 5, penggunaannya 3 kali 1 sesudah makan. Tinggal kita klik saja di sini.
Kita klik simpan. Apabila ada tambahan obat, tinggal diklik tambah obat. Apabila tidak ada, seperti tadi, kita klik simpan. Untuk saat ini ada racikan juga, Dok? Ada. Oh, ada racikan. Oke. Pasti ada. Nanti untuk racikan bisa diklik racikan di sini, Dok. Diklik tambah racikan. Kita pilih kategorinya, misalnya racikan yang pertama. Oh, Untuk saat ini metodenya satuan. Nanti kita cari di sini. Misalnya paracetamol. Kita masukkan misalnya dari jumlah 3, penggunaannya 3 kali 1 dengan jumlah bungkus 10 misalnya. Nah, apabila nanti ada 2 obat dalam satu racikan tersebut, tinggal kita klik tambah racikan lagi. Yang atasnya tidak perlu diubah, tinggal kita masukkan nama obat selanjutnya. siap. Misalnya campur apa nih? Vitamin T. Misalnya tambahnya 2 vitamin, signal sama, tinggal kita klik simpan. Nah, nanti apabila ada racikan kedua atau ada bungkus yang berbeda, baru kita ubah di bagian kategorinya. Racikan kedua, nanti isinya apa, metodenya tetap sama. Lalu di sini baru kita masukkan Paramex 2 dibuat menjadi 3 bungkus, signalnya 1 per 1. Seperti itu. Itu untuk racikannya. Nah, selanjutnya untuk labnya, nanti dokter apabila ada si pasien harus ke lab terlebih dahulu, tinggal diklik lab saja di sini. Kita masukkan nih, harus tindakan labnya apa misalnya. Karena ini belum diinput kan ya, saya perhatikan dulu. Nah, saya perhatikan dulu untuk data di labnya. Jadi nanti untuk tambah data di labnya ini ada di bagian master data di laboratorium. Nanti di sini baru kita tambah data, kita masukkan nama tindakan misalnya darah lengkap, leukosit misalnya. Leukosit. Terus kita klik enter atau tab, Dok. Nah, kita klik enter ya di sini. Apabila sudah kita klik enter, baru kita masukkan metodenya apa. Lalu di sini ada nilai batas bawah, batas atas untuk laki-laki dan perempuan, satuannya dan nilai rujukan. Dan apabila nanti ada catatannya, di sini bisa diinputkan catatannya. Apabila sudah terinput, kita klik simpan dan dia otomatis langsung masuk ke list di sini. Seperti itu, Dok, untuk menginput masa datanya. Siap. Untuk saat ini ada banyak, Dok, untuk lab? Lumayan. Oh, lumayan banyak ya. Terus rujukan belum ya? Belum sampai. Nah, rujukan belum nih. Nah, nanti setelah di sini tadi kita sudah kasih resep, Dok ya. Kalau nanti Ya. kita ingin memberi rujukan, saat ini baru ada rujukan untuk umumnya. Sekali lagi karena kita belum terhubung dengan BPJS ya. Jadi nanti kalau sudah terintegrasi dengan BPJS, kotak ini akan bertambah 1 di bawah sini. Ada status pulang untuk pasien BPJS, tulisannya seperti itu. Status pulang BPJS. Dan nanti di sini kurang lebih sama seperti ini bacaannya. Hanya berbedanya untuk pasien BPJS ini, untuk rujuknya ini ada rujuk lanjut dan untuk rujuknya ini ada rujuk vertikal dan horizontal. Jadi nanti bisa dipilih yang vertikal, disesuaikan kliniknya. Ini saya perlihatkan untuk yang rujuk umum dulu, Dok ya. Jadi nanti di sini bisa dicari nih vaskesnya. Kalau sudah ada tinggal diklik pilih. Kita pilih poli rujukannya kemana. Misalnya umum. Kita klik simpan. Nah, kurang lebih nanti sama seperti ini. Dan surat rujukan ini akan keluar apabila nanti data di vital sign-nya dan di bagian diagnosanya sudah kita inputkan. Jadi nanti jangan lupa diklik submit apabila sudah terhubung dengan BPJS agar masuk ke Piker. Dan apabila sudah diklik submit, baru nanti kita buat surat rujukan untuk BPJS-nya. Seperti itu, Dok. Kurang lebih gambaran. Sekali lagi, karena kita belum terhubung nih, Dok. Nanti kalau sudah terhubung, kita running lagi, Dok ya. Siap. Ya, terima kasih, Dok. Nah, selanjutnya di sini juga ada surat yang seperti tadi saya perlihatkan ya. Ada surat keterangan dokter, jadi nanti di sini bisa disesuaikan dirawat atau keterangan berobat. Nanti di sini tanggalnya, misalnya dia perlu istirahat dari tanggal 3 sampai tanggal 2 misalnya, tanggal 4, mohon maaf. Sampai tanggal 4. Nanti di sini bisa dilihat nih diagnosanya perlu ditampilkan atau tidak. Apabila sudah sesuai, klik simpan. Apabila nanti di komputer dokter sudah ada printer bisa langsung dicetak juga. Klik cetak, maka dia otomatis langsung cetak suratnya seperti ini. Nama pasien telah berobat di klinik ini pada hari ini, perlu istirahat selama 2 hari mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nanti ini suratnya kurang lebih seperti ini. Oke,
Itu untuk surat keterangan sehat dan surat keterangan dokternya. Nanti apabila di bagian dokter sudah selesai, lalu si pasien harus pindah ke bagian farmasi, kita tinggal klik proses farmasi di sini. Dan si pasien akan pindah ke bagian farmasi. Di sini farmasi tinggal dibuka, di bagian pelayanan ada farmasi. Di sini diklik pelayanan. Bagian farmasi ini nanti bisa melihat resep dan racikan yang telah diberikan oleh dokter. Nanti apabila ingin print untuk resepnya, tinggal diklik. Di sini ada print si obat untuk resepnya ya. Ini untuk resep. Dan untuk racikan, nanti di sini juga bisa dilihat di bagian racikan. Agar lebih mudah membacanya, nanti di sini print view racikan. Ini adalah gambaran untuk resep racikannya ya. Bisa dilihat di sini racikan pertama paracetamol dan vitamin C 3 paracetamol 2 vitamin C dengan jumlah bungkus 10 Signa 3 kali 1 seperti itu. Dan racikan keduanya nanti Paramex 2 butir dibuat menjadi 3 bungkus. Cara penggunaannya 1 kali 1. Nanti bisa dilihat seperti itu. Apabila sudah selesai farmasi, bisa diklik proses kasir untuk perhitungan kasirnya. Nanti kasir ada di bagian sini, di bawah CRM. Nah, nanti di sini ada list transaksi, diklik saja, diklik tombol warna biru. Nah, untuk kasir ini biasanya farmasi juga atau ada beda lagi dok ya orangnya? Di kasir di Ada kasirnya sendiri berarti dok? farmasi mungkin entry ya, ini tadi ya. Oke. Nah, nanti untuk kasir bisa dilihat di sini ya, ada list transaksi. Nah, diklik tombol warna biru, lalu di sini diperiksa kembali apakah sudah sesuai. Jadi nanti apabila memang ada tindakan yang belum terinputkan, bisa diinputkan di sini. Misalnya ada jasa pasien baru atau dokter lupa menginput konsultasi dokter, nanti bisa dicari di sini. Misalnya ada pasien baru, bisa dicari di sini juga. Apabila ada tindakan-tindakan yang atau biaya-biaya administrasi, bisa diisi di bagian sini. Nanti apabila sudah sesuai, diklik pembayaran. Nanti di sini default-nya sudah tunai. Tapi apabila nanti pasiennya BPJS, bisa diklik BPJS di sini. Dan apabila BPJS, nanti di sini bisa dibuat menjadi diskonnya 100% agar tidak ada perhitungan biaya. Apabila nanti umum, disesuaikan uang si pasiennya di sini, bisa tinggal diklik saja. Atau apabila si pasien yang menggunakan uang pas, nanti bisa diinputkan di sini. Misalnya 40. Kemudian 2000. Dan di sini nanti ada beberapa fitur juga, ada kalkulator, lalu di sini ada untuk menyesuaikan print invoice-nya. Lalu di sini ada print view chart. Nanti kurang lebih gambar invoice-nya seperti ini. Ini untuk ukuran kertas yang besarnya. Dan apabila nanti di kasir ada thermal, di sini bisa kita buat jadi seperti ini. Itu untuk ya. Apabila tidak ada, nanti bisa juga dikirim dalam bentuk PDF ke si pasiennya. Nah, ini kalau ingin disimpan, tinggal klik simpan, maka si invoice akan otomatis tersimpan. Nah, oke, itu adalah pelayanan standar mulai dari pendaftaran hingga ke kasir. Mungkin bisa dimulai saja dok ya, kita mulai simulasi saja ya, input pasien 1, atau bagaimana nih? Ya, gimana teman-teman? Karena mau pelayanan belum? Titi atau yang lain? Atau ingin dicoba langsung saat ini pelayanan? Langsung masuk ke medicine dok? Masih hangat nih. Kalau di besok-besok biasanya suka pusing lagi nih, lupa. Titi bisa nggak entry itu? Titi bisa entry nggak? Dari pasien yang daftar? Sudah mulai Belum. masuk ini ya dok? Sudah mulai Mungkin pelayanan? lagi ada pasien ini. Nanti ini aja, Pak Alwan. Jadi kita ini aja, kita bertahap ya. Kita satu pengenalan ini, kemudian nanti kita akan belajar mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu. Ya kita entry tapi mungkin belum lengkap, tapi belum ya saya kira bisa lengkap, tapi mungkin lambat. Mungkin 1 hari katakanlah, kita kan biasanya 40 pasien tuh, jadi Per hari itu. mungkin kita entry dulu mungkin 20 sampai kemudian besoknya lagi sampai kemudian kita bisa lengkap. Tapi mungkin nanti kita akan istilahnya lembur gitu, ada tambahan jam kerja untuk yang entry yang untuk
malam ini misalkan atau pelayanan hari ini belum, bisa besok paginya sebelum pelayanan hari besoknya bisa diselesaikan. Sehingga tetapi secara apa namanya, secara pasien itu sudah selesai gitu. Tapi mungkin ada ininya lah, ada apa namanya, ada transisinya begitu maksudnya. Jadi ada yang masih manual, ada yang sudah apa pakai ini gitu. Sehingga nanti sampai, karena nanti akan mengubah kecepatan ini yang Betul, Dok. biasanya kan mungkin 3-5 menit. Mungkin ini akan jadi 10-15 menit, ini yang kalau misalkan entry-nya itu bersamaan, tetapi kalau entry-nya mungkin bisa apa namanya, bisa di lain waktu mungkin agak ini. Tapi kalau bersamaan dengan entry, saya kira akan menambah waktu yang mungkin ini akan memperlama pelayanan. Jadi Betul. mungkin nanti kalau yang pasien kondisinya, karena kita kan tetap mengupayakan untuk tetap cepat itu pelayanan. Jadi kalau misalkan longgar, tetap dilayani, terus dengan standar-standar tadi mungkin sampai print apa namanya, sampai sampai print Voice. ketagihan. Tapi kalaupun tidak mungkin sampai minimal itu sampai resep. Nah, sedangkan nanti yang bagian bagian kasir itu bisa mengkompas gitu. Tapi kan dia sudah hafal gitu sebetulnya kan, teman-teman. Jadi secara manual ya buat dulu, habis itu kita kita nanti lengkapi ya. Mungkin di situ. Kalau sampai resep saya kira kita bisa kejar gitu. Mungkin kan tergantung juga kecepatannya, ini kan kecepatan yang membuat resep kan ini dokter ya. Iya, Cuma betul. kalau misalkan dokternya pun merasa nanti takut kelamaan, nanti mungkin dibuatkan yang manual dulu, nanti ada yang bagian Betul. farmasi yang mengentry begitu. Jadi ada yang paling minim ya, pendaftaran itu harus semuanya sudah masuk pada hari itu ya pendaftaran. Tapi untuk sampai kepada pemeriksaan fisik, sampai pada resep, itu mungkin nanti lihat kecepatan lihat kepadatan pasien. Karena rata-rata kan pasien kan inginnya dilayani cepat gitu. Jadi kita kan biasa batas 5-10 menit, jadi 5-10 menit harus sudah ganti pasien. Sedangkan kalau entry ini mungkin bisa jadi nanti terkendala kalau di dokternya itu. Jadi nanti kalau dokter dibantu dengan dibantu dengan ada catatan manual, kemudian ada yang membantu mengentry, saya kira itu bisa membantu untuk kecepatan. Tapi kalau misalkan itu juga, ya nanti kita usahakan agar ada yang, kalau misalkan dokter kan dokter tuh banyak kan improvisasi dengan pasien ini, ngobrol ini segala macam gitu. Kalau dokter nanti terlalu fokus ngetik-ngetik, nanti improvisasinya tuh jadi berkurang, sehingga mungkin rasa pelayanannya berkurang. Oke, baik, Dok. Berarti nanti bisa di ini, Dok ya. Iya betul. Karena memang salah satu tantangan buat pindah ke digitalisasi itu ya itu merubah kebiasaan kita yang dari tadi manual menjadi Nanti minimal ada yang ngetik-ngetik lah, mungkin ada yang bantu administrasi untuk mengetik. Oke, baik, Dok. Berarti untuk pelatihan kali ini berarti sudah ada gambaran ya setidaknya, Dok ya. Saya rasa udah cukup untuk pengenalan. Nanti kita langsung praktek aja mungkin nanti. Besok saya suruh besok yang bagian pendaftaran suruh mengentry semua pasien, kemudian kan ada catatan itunya, ada catatan rekam mediknya yang manual, nanti yang petugas rekam medik sama resep nanti mengentry itu, kemudian dan selanjutnya begitu. Baik, Mungkin Dok, siap. Dan nanti, Dok, untuk memudahkan koordinasi ini bisa dibuatkan grup WhatsApp-nya saja. Jadi nanti kalau memang ada kendala-kendala bisa kita diskusikan di grupnya. Jadi nanti misalkan ada teman-teman yang tim pendaftaran atau farmasi yang ya nanti saya tambah. Iya, baik, Dok, siap. Terima kasih, dokter dan tim. Pawan, mau tanya Pawan. Silakan, Ibu Nurmila. Kalau misalnya entry-nya kayak tadi yang dokter kami bilang sehari sesudahnya, atau kalau misalnya nanti waktu luang baru kita bisa masuk, baru kita mendaftar, apakah di sistem itu dia terbaca bisa nggak? Kan biasanya ada yang medik yang kalau tidak di hari itu dia tidak bisa terinput gitu, misalnya udah terlewat jadi nggak bisa input balik ke hari sebelumnya yang sudah terlewat. Nah, terima kasih, Ibu Nur. Betul sekali, di medicine pun sama seperti itu. Jadi nanti kalau memang si pasiennya dilayani pada hari ini
dan kita inputnya besok, maka nanti yang tercatat di rekam medisnya adalah si pasien telah dilayani pada hari esok, seperti itu. Jadi nanti betul kata Dr. Surahmat, nanti bisa diisi terlebih dahulu di bagian pendaftaran. Jadi nanti kalau di pendaftaran sudah diinputkan, dioper saja ke di bagian perawat. Jadi nanti semua pasien itu numpuk di perawat dulu. Itu untuk sementara ya mungkin. Nah, nanti apabila kita ingin lanjutkan besok, di sini nanti tinggal kita filter aja, kita pindahin ke hari sebelumnya untuk melanjutkan pelayanan yang kemarin untuk menginput datanya. Karena nanti otomatis si pasien akan tetap berada di tanggal hari pendaftarannya. Seperti itu sih. Oh, berarti nginput dulu di hari pendaftaran di hari yang pasien mendaftar. Nanti yang menyelesaikan dia dari belakangnya. Iya, Katanya betul. udah kedaftar di hari pertama. Betul, seperti itu Ibu Nurmila. Oh, iya. Makanya itu tadi mau ditanya karena biasanya ada aplikasi yang nggak bisa misalnya kita nginput hari ini orangnya, untuk kemarin kan nggak bisa, jadi aku tanya itu. Makasih banyak Pak. Iya, Ibu Nurmila, sama-sama dengan karena hati. Mungkin dari tim yang lain sebelum kita tutup nih, ada pertanyaan kembali mungkin? Ini baru kita pelayanan ya, belum nanti kita perhitungan obat dan laporan-laporan belum saya perlihatkan juga. Iya. Satu tahap dulu, Pak. Satu tahap, kita bertahap. Apabila tidak ada, mungkin dokter? Pak Alwan. Saya kira cukup sebentar. Oke, terima kasih dokter. Sebelum Ya. ditutup, bisa on cam terlebih dahulu mungkin ya teman-teman yang lainnya untuk dokumentasi, ini untuk pelaporan. Mana itu yang lain? Ibu Nurmila, Kati, dan Ibu Nurul. Makasih Pak. Bisa on cam dulu Ibu Nurmila. Kita foto bersama. Hidupkan kameranya. Oke. Ibu Nurul dan Ibu Titin mungkin? Atau tidak bisa on cam nih? Oh bisa. Oke. Izin ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih dokter dan kliniknya. Sudah. Apabila ada kekurangan mohon maaf, nanti bisa kita lanjutkan via WhatsApp ya untuk konsultasi dan lain-lainnya. Izin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya live ya. Terima kasih dok. Sama-sama.